Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersama-sama belajar konsep statistik dalam manajemen risiko. Statistik merupakan alat kuantitatif yang sangat bermanfaat untuk banyak tujuan, diantaranya menggambarkan suatu kondisi, menyusun laporan, menarik kesimpulan, dan dasar dari pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan manajemen risiko, statistik dapat digunakan untuk mengukur besar kecilnya risiko. Konsep probabilitas mempunyai relevansi dengan pengukuran risiko. Misalnya, kita dapat mengukur berapa kemungkinan pengunjung yang datang pada sebuah toko, atau kita dapat mengukur berapa kemungkinan keuntungan yang kita peroleh ketika kita berinvestasi pada perusahaan A, atau berapa besarnya penjualan produk baru. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Tahapan perhitungan probabilitas yang pertama adalah mengidentifikasikan hasil yang mungkin terjadi. Misalkan kita melambungkan sebuah dadu, kemungkinan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, atau mungkin muncul mata dadu 6. Atau ketika kita melambungkan sekeping mata uang logam, kemungkinan muncul gambar ataupun angka. Atau ketika kita menonton pertandingan sepak bola, kemungkinan hasilnya adalah menang, kalah, ataupun seri. Total kemungkinan hasil bisa disebut dengan ruang sampel atau sample space. Lambangnya adalah S besar sama dengan kurung kurawal dan berisi titik sampel atau sampel point, kemudian kurung kurawal tutup. Misalkan ketika kita melambungkan mata dadu atau kita melambungkan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1,2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua adalah memperkirakan probabilitas untuk setiap hasil yang mungkin terjadi. Setelah kita mendefinisikan total kemungkinan, selanjutnya kita mencari probabilitas dari setiap titik sampel. Syaratnya adalah 2. Yang pertama, titik sampel berada pada 0 dan 1 dan bernilai positif. Syarat yang kedua adalah jumlah keseluruhan titik sampel adalah 1. Satu contoh, ketika kita melambungkan 1 keping mata uang logam, maka kemungkinan munculnya angka adalah setengah. Maka syarat pertama terpenuhi bahwa setengah itu berada pada 0 dan 1. Kemungkinan munculnya gambar juga setengah. Maka ketika probabilitas keluarnya angka ditambah dengan probabilitas keluarnya gambar atau setengah ditambah setengah, hasilnya adalah 1. Maka syarat kedua terpenuhi. Berikutnya adalah menghitung probabilitas kejadian. Penentuan probabilitas titik sampel caranya adalah 3, yaitu metode klasikal, yang kedua adalah metode frekuensi relatif, dan yang ketiga adalah metode subjektif. Pada metode klasikal, besaran titik sampel dianggap sama. Misalkan ketika kita melambungkan 1 keping mata uang logam, maka kemungkinan
keluar angka sama besar dengan kemungkinan keluar gambar, yaitu setengah. Atau ketika kita melambungkan sebuah dedu, besarnya probabilitas keluarnya 1 sama besar dengan kemungkinan keluarnya angka 3 atau 6, karena besarnya setiap titik sampel itu sama, yaitu 1/6. Kemudian yang berikutnya adalah metode frekuensi relatif. Misalkan pada sebuah desa, sebut saja desa Sukamakmur, tingkat pendidikan SD sebanyak 20 orang, kemudian SMP adalah 25.000 orang, SMA 40.000 orang, D3 10.000 orang, S1 adalah 5.000 orang. Jumlah penduduknya adalah 100 orang. Maka frekuensi relatif untuk SD adalah jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SD dibagi dengan jumlah seluruh penduduk, atau 20.000 dibagi dengan 100, atau frekuensi relatifnya adalah 0,20. Demikian untuk SMP, SMA, D3 maupun S1. Ketika jumlah penduduk yang berpendidikan S1 sebesar 5.000, maka 5.000 dibagi dengan 100.000 hasilnya adalah 0,05. Berikutnya adalah metode subjektif. Metode subjektif muncul itu ketika metode klasikal dan metode frekuensi relatif tidak terpenuhi. Misalkan satu keping mata uang itu ketika dilambungkan keluarnya angka adalah setengah, kemungkinan keluarnya gambar juga setengah. Tetapi ketika kita amati bahwa ketebalan uang logam tersebut berbeda, untuk angka lebih tebal daripada gambar, maka kemungkinan yang jatuh terlebih dahulu adalah sisi angkanya, atau kemungkinan probabilitasnya adalah 0,6 dibanding dengan 0,4, atau angka akan lebih jatuh duluan. Atau ketika kita menonton sepak bola, misalkan sebut saja Real Madrid dengan Barcelona. Sebelumnya pertandingan tersebut dimenangkan oleh Barcelona, tetapi pada pertandingan berikutnya hasilnya belum tentu dimenangkan oleh Barcelona, karena kondisi Barcelona pada saat itu dengan sekarang berbeda, dan kondisi Real Madrid pada saat dikalahkan Barcelona akan berbeda ketika pada pertemuan berikutnya, maka hasilnya juga akan berbeda. Demikian cara menentukan besaran titik sampel. Itu ada 3 metode. Yang pertama metode klasikal, yang kedua adalah metode frekuensi relatif, yang ketiga adalah metode subjektif.